Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Budi. Hari ini saya akan membahas bagaimana memilih glove yang baik. Pertama-tama kita harus tentukan dulu penggunaan glove-nya sendiri untuk apa. Misalnya untuk back, kita perlu padding yang lebih keras supaya lebih tahan lama. Atau untuk sparring, jadi kita butuh padding yang lebih lembut supaya tidak lebih memproteksi lawan kita. Atau mau untuk kompetisi, untuk perlombaan, tentu saja paddingnya lebih tipis. Atau yang keempat untuk training, itu kombinasi dari back dan juga sparring. Yang kedua, kita tentukan juga mau menggunakan lace atau tali atau velcro ya, semua mempunyai kelebihan masing-masing. Kalau velcro tentu saja lebih mudah digunakan. Kalau tali harus ada orang yang bantu memasangkan, tapi lebih kuat di wrist protection-nya. Yang ketiga, kita perlu tentukan juga beratnya. Untuk back dan mids dengan berat badan di bawah 70 kg direkomendasikan berat 12 ounce. Untuk berat di bawah 80 kg direkomendasikan 14 ounce. Dan berat di atas 80 kg direkomendasikan 16 ounce. Tapi jika kita gunakan untuk sparring, kita harus naikkan satu level beratnya. Jadi untuk berat di bawah 70 kg minimal 14 ounce dan seterusnya. Hal ini tidak murni harus ikuti seperti itu. Jika kita punya pukulan lebih kuat misalnya, mungkin kita bisa naikkan satu level. Atau sebaliknya, mungkin kita pukulannya sangat lemah, mungkin kita hanya misalnya nggak terlalu kuat, nah mungkin kita bisa turunkan satu level. Yang berikutnya, kita harus tentukan juga kenyamanan waktu dipakai. Jadi glove-nya itu apakah ada yang menjepit, terjepit, ada yang kebesaran ukurannya atau kekecilan, kita harus perhatikan. Beberapa glove membutuhkan waktu break-in period. Jadi mungkin memang awalnya menjepit atau keras, susah untuk dibuka. Nah, setelah break-in biasanya menjadi lebih baik. Berikutnya kita tentukan juga adalah bahan. Bahannya ada yang dari biasanya umumnya glove yang bagus itu dari kulit asli. Nah, tentu saja ini lebih tahan lama dan lebih tidak panas dibandingkan kulit sintetis yang agak kurang breathable ya. Berikutnya kita juga perlu perhatikan budget, tentukan budgetnya. Untuk break-in, biasanya glove umumnya ada yang tidak membutuhkan break-in, misalnya dia soft, sangat lembut hingga sangat mudah untuk membuka dan menutup tangan. Seperti ini, sangat mudah. Atau ada yang nggak keras, yang masih butuh waktu break-in. Itu biasanya rata-rata umumnya butuh 20 ronde di back. Lalu pemilihan glove yang penting juga adalah padding. Padding ini ada yang lembut, ya, seperti ini, sangat lembut. Ada yang agak medium, agak keras. Ada juga yang keras sekali. Biasanya dari IMF, Injected Molded Foam. Itu kalau terlalu keras, ketika impact akan terasa bukan saja di kepala, tapi bisa di pergelangan, di siku, bahkan terkadang sampai bahu. Nah, itu jika glove-nya terlalu keras dan masih dalam breaking period, disarankan untuk jangan terlalu keras memukulnya terlebih dahulu. Kalau saya lebih prefer punya satu glove yang bagus daripada punya dua glove yang biasa aja. Maksudnya untuk penggunaan back dan sparring. Lalu yang terakhir, glove itu menurut saya adalah investasi. Karena jika kita serius menggeluti bidang ini, glove yang jelek bisa mengakibatkan cedera, biasanya di pergelangan atau di knuckles. Jadi sebaiknya buat saya lebih baik investasikan glove yang baik supaya menghindari cedera ke depannya. Begitu saja. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya di komentar. Sampai jumpa.